Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa anha qalat as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridun. Ini masih terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan iktikaf dan meramaikan bulan Ramadan. Hadisnya sama seperti halnya hadis sebelumnya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridun. Disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak merawat orang sakit. Jadi kalau kita iktikaf itu disunahkan kita tidak sambil merawat orang sakit. Misalnya orang sakit di masjid sambil tunggoni misalnya, itu disunahkan tidak seperti itu. Al-mu'takif alla ya'uda maridun wala yashadu janazatan, dan tidak mengantar atau tidak terganggu dengan mengantar jenazah. Lagi itikaf kemudian keluar untuk mengantar jenazah. Wala yamasu imro'atan wala yubashiruha, dan tidak memegang istrinya juga tidak menggauli istrinya. Wala yakhruju li hajatin, dan tidak disunahkan bagi seorang mu'takif untuk tidak keluar karena hajat, karena ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan itu seharusnya sebaiknya bagi mu'takif tidak keluar atau tidak berubah, tidak menghentikan terhadap iktikafnya. Illa lima la buddalahu minhu, kecuali hajat yang pasti atau hajat yang mendesak. Hajat yang kalau tidak dilaksanakan maka ancaman bagi dia akan lebih besar. Misalnya kalau sedang iktikaf karena posisi keamanan, seandainya dia tidak membatalkan atau tidak memutuskan iktikafnya, maka dia akan menjadi nyawanya hilang misalnya. Nah, yang demikian itu dia boleh untuk meninggalkan tempat iktikafnya, kemudian dilanjutkan kembali iktikafnya. Artinya bahwa menurut Sayyidah Aisyah, kalau orang yang sedang beriktikaf itu tidak diganggu, orang sedang iktikaf lalu dia tinggalkan, artinya dia hentikan iktikafnya untuk kebutuhan menengok orang sakit. Kalau yang demikian, maka yang terjadi adalah iktikaf yang telah dilakukan itu batal. Maka ketika dia datang kembali ke tempat muktakifnya, maka dia harus memulai terhadap niat iktikafnya lagi. Nah, itu pengaruhnya demikian, tentang keafdolan dan tentang kesohehan atau kesahan kita melaksanakan ibadah iktikaf. Yang kedua, juga tidak dihalangi atau diganggu dengan mengantar jenazah. Sedang asik iktikaf, kemudian ada mayit yang disolati di dalam masjid itu, habis itu diantar. Kita iktikafnya kita hentikan, lalu kemudian kita ngantar mayit dulu. Setelah mayit dikubur, selesai, kemudian kita balik lagi ke tempat iktikaf. Hal yang demikian menurut Sayyidah Aisyah itu akan bisa berpengaruh terhadap keafdolan dan mempengaruhi terhadap kesahan dari
iktikaf yang sedang kita laksanakan. Wala yakhruju li hajatin, begitu juga dia tidak boleh terganggu karena ada kebutuhan, kecuali kebutuhan yang mendesak, yang iya atau tidak harus dilakukan. Misalnya sudah kebeletnya bukan main, kebelet mau buang air besar atau air kecil, maka mempengaruhi terhadap kesehatan dia. Maka meninggalkan itu untuk iktikaf dalam rangka buang air besar atau buang air kecil itu tidak membatalkan terhadap iktikafnya seseorang. Wala i'tikafa illa bisaumin, dan sebaiknya iktikaf tidak iktikaf kecuali dengan menjalankan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in, dan tidak iktikaf kecuali di dalam masjid jami'. Artinya masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Qalat Sayyidah Aisyah tidak menisbatkan hadis ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi wa anha, dari Aisyah qalat, yang ngomong itu adalah Sayyidah Aisyah. Jadi bukan Kanjeng Nabi. Para sahabat atau para perawi mengidentifikasi bahwa hadis ini adalah bersumber yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun yang disampaikan oleh perawinya itu tidak qolat sekolah Rasulullah, qolat ngendika sopo Sayyidah Aisyah, qolat ngendika sopo Rasulullah. Hadis ini dari hadis Aisyah, as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridun. Disunahkan sebaiknya bagi seseorang yang sedang iktikaf itu tidak terganggu atau tidak diputus dengan menengok orang sakit. Wala yashhadu janazatan, dan tidak menghadiri atau mengiring jenazah. Wala yamussu mar'atan wala yubashiruha, dan tidak memegang istrinya dan atau menggaulinya. Rawahu Abu Dawud wala ba'sa birijalihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan tidak ada problem di dalam perawi-rawinya. Mendapat kaul yang rajih itu ada mauquf di dalam akhir hadis tersebut. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Nah, ini mauquf menurut kaul rajih. Ini ya apa tidak ini omongan begini? Kira-kira begitu. Hadis selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takif siyamun illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi. Rawahu ad-Daruqutni wal Hakim war rajih waqu aidan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa 'alal mu'takif siyamun. Seorang mu'takif alangkah baiknya tidak berpuasa. Nah, tadi kalau hadisnya Sayyidah Aisyah, alla ya'uda maridun yashadu wala yamusum ra'atan li hajati wala i'tikafa illa bisaumin. Wala i'tikafa, dan jangan i'tikaf illa bisaumin, kecuali dengan puasa. Tapi di sini laisa 'alal mu'takif, tidak bagi seorang yang mu'takif siyamun, tidak berpuasa bagi seorang mu'takif. Alangkah baiknya laisa 'alal mu'takif siyamun illa ayyaj'alahu nafsa. Sebaiknya seorang yang mu'takif tidak berpuasa kecuali menjadikan puasa bagian dari apa yang diwajibkan kepada dirinya. Ada makna dalam dua hadis itu, dalam hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Ulama yang menafsirkannya memahami terhadap hadis tersebut. Oh, hadis yang pertama itu maksudnya adalah dilaksanakan alangkah baiknya ketika iktikaf di waktu siang, di waktu ia sedang menjalankan ibadah puasa. Itu jamiknya di situ. Jadi titik temunya di situ. Kalau yang kedua hadis dari Ibnu Abbas ini, laisa 'alal mu'takif siyamun, berarti pelaksanaan iktikafnya itu berada di malam hari. Itu karena apa? Laisa siyamun, tidak berposisi dalam keadaan puasa. Nah, itu makna atau mencari titik temu dalam kaidahnya, kaidah usul fikihnya. Nah, yang jelas bahwa dalam hadis Ibnu Abbas ini mengatakan laisa 'alal mu'takif siyamun,
sebaiknya seorang muktakif tidak berpuasa kecuali kalau puasa tersebut menjadi bagian dari yang wajib untuk dilaksanakan oleh dirinya. Saya nadar atau saya mengkodoi puasa bulan Ramadan, atau saya bernadar, atau apalagi misalnya ada kewajiban-kewajiban yang sehingga dia tidak bisa ditinggalkan untuk melaksanakan puasa. Maka yang demikian itu menjalankan iktikaf sambil puasa itu enggak masalah. Itu menurut hadis di dalam riwayat Ibnu Abbas. Hadis selanjutnya wa in Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru lailatul qadari fil manami fil sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara yakum qad tawatu'at fil sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beberapa laki-laki, beberapa para sahabat dari para sahabat Kanjeng Nabi aru lailatul qadari fil manam, bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, di tanggal atau di hari 7 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti tanggal 23. Kalau misalnya 30 hari, kalau 29 hari ya berarti tanggal 22. Kanjeng Nabi menyikapi apa yang disampaikan, apa yang dialami oleh para sahabatnya. Aroru yakum qattawa ta'at fisab'il awakhir. Saya amati mimpi kamu itu tepat sekali di dari 7 terakhir atau di hari 7 terakhir bulan Ramadan. Artinya sampean ngimpi, dari Kanjeng Nabi kalau kasar bahasa kitanya itu sampean ngimpi benar. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal ya segitu, pas 7 hari akhir bulan Ramadan. Kata Kanjeng Nabi ketika merespon terhadap para sahabat yang pernah ngimpi. Faman kana mutaharriha falyataharruha fi sab'il awakhir. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di tanggal di hari 7 terakhir bulan Ramadan. Maka disunahkan mulai tanggal 10 itu, 10 hari terakhir, berarti tanggal 20 bulan Ramadan, kesananya sudah mulai kenceng. Karena apa? Karena dalam satu hadis diceritakan bahwa pas 7 hari, berarti 10, 9, 8, yang ketujuhnya ternyata ada hadis yang meriwayatkan tentang peristiwa Lailatul Qadar ditemukan oleh para sahabat dan itu terjadi pada mimpinya. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya ini adalah hadis yang menganjurkan kepada kita untuk kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus seriusi ibadah kita itu. Iktikafnya kita, ibadahnya kita di bulan Ramadan itu, terutama pada hari 7 terakhir bulan Ramadan. Hadis selanjutnya wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadar Lailatun sab'un wa ishrin rawu Abu Dawud warrajih waqtuhu wa qad ikhtalafa fi ta'yiniha ala arba'ina qawlan aw radduha fi Fathil Bari. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Kanjeng Nabi ngomong menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Dari Kanjeng Nabi, Lailatun sab'un wa ishrina. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke tanggal 27. Berarti kalau sab'ul awakhir tadi malam ke 23. Hadis ini terjadi pada tanggal 27. Sab'in wa ishrina, 27. Jadi kata Kanjeng Nabi, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27.
hadis berikutnya tanggal 10. Berarti kesimpulannya kalau kita gabungkan antara hadis yang menyatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, 7 hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 27 bulan Ramadan, itu Lailatul Qadar terjadi di antara hari-hari itu. Warrajih waqfuhu wa qad ikhtalafa fi ta'yiniha. Nah, ada perbedaan ulama di dalam mentakyin ala arba'ina qaulan. Dalam mentakyin menjelaskan tentang hadis ini ada 40 kaul, ada 40 pendapat ulama macam-macam, ada yang mengatakan A, B dan seterusnya. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ay lailatul qadari ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan qultu ya Rasulullah, saya bertanya, hai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu? Bagaimana pendapat panjenengan ya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah tanya kepada Kanjeng Nabi. In alimtu, kalau saya paham, kalau saya mengetahui lailatul qadar, bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kalau saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa pendapat panjenengan Rasulullah? Ma aqulu fiha, apa yang saya baca di malam itu? Kanjeng Nabi menjawab, quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Sayyidah Aisyah, ungkapkan atau bacalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Oleh karena ini doa ini itu selalu dibaca dan disunahkan ketika masuk dalam bulan Ramadan. Hadis terakhir wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasuddur rihalu illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. La tasuddur rihal, jangan kamu ikat kainmu atau jangan kamu ikat sarungmu. Maksudnya jangan mempersiapkan diri. Illa salasati masajid, kecuali hendak berziarah ke masjid, 3 masjid. Aja ngoyo-ngoyo dalam jari bahasa kita. Sampian lu aja ngoyo-ngoyo kecuali bakal pengen ziarah di 3 masjid. Pengen ziarah kemana? Pengen ziarah atau pengen kemana? Wisata kemana? Wisata ke Masjid Al-Jabar Bandung misalnya. Ya aja ngoyo-ngoyo pisan cari Kanjeng Nabi lu. Sing perlu ngoyo-ngoyo itu illa fi thalathati masajid, kecuali terhadap 3 masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidi Hadza, aslinya Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Tapi kalau misalnya hanya ke Masjid Al-Jabar, ya nggak apa-apa, kita nggak harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita ziarah, dapat rezeki, apa adanya ke sana, ya sudah itikaf ya biasa saja. Tanpa kemudian harus mempersiapkan dulu. Badannya harus fit dulu, diperiksa dulu misalnya. Dan sehingga ada pemeriksaan ketika mau haji, ada tes kesehatan, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena kita akan mempersiapkan diri agar melaksanakan ibadah tidak terganggu dengan kondisi kesehatan kita. Kitabul Haji, kitab menjelaskan terkait dengan haji. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.